Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan, waktu dan nikmat iman Islam dan kita masih diberikan Allah kesehatan. Maka insya Allah mudah-mudahan kita terus beraktivitas dalam rangka untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi ayat yang kita baru baca tadi itu adalah surat Ibrahim ayat ke-7 yang berkaitan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kata Allah, ya, suatu kalimat penegasan, satu kalimat yang pasti, atau satu kalimat persyaratan. Ya, kata Allah, jika kamu bersyukur, kata Allah. Jadi, satu kalimat penegasan, jika kamu bersyukur, kata Allah, la azidannakum. Ya, ada satu kalimat tauhid juga. Adalah satu kalimat penegasan dari Allah SWT. Allah pasti, ya, Allah pasti akan menambahkan nikmat itu. Nah, kalau kita bahas lagi, syukur. Artinya meyakini bahwa semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Semua nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersyukur dan lisan yang bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Kemudian dengan amal yaitu bertaqarrub dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu menenteramkan hati kita. Ya. Jangan sampai kita memahami syukur itu baru punya mobil baru kita bersyukur. Ya. Punya mobil baru syukur, punya rumah baru kita bersyukur, punya harta yang banyak baru kita bersyukur. Ya. Dapat rezeki yang besar baru kita bersyukur. Tidak itu. Dalam kondisi apapun kita harus bersyukur kepada Allah. Karena janji jaminan Allah Subhanahu wa taala itu mendasarkan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ayat yang saya baca tadi, jika bersyukur. Jadi ada proses satu penegasan dari Allah, ada satu kepastian dari Allah, ada satu penawaran dari Allah Subhanahu wa taala. La in sakartum. Ya. Ada satu persyaratan dari Allah. Jika kamu bersyukur. Tapi banyak kondisi saat ini, banyak manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apa yang membuat manusia tidak bersyukur kepada Allah adalah manusia itu melihat yang atas. Dia punya harta, dia punya jabatan tinggi, sehingga menghilangkan rasa syukurnya kepada Allah. Nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak ditentukan dengan harta yang banyak. Tapi nikmat mensyukuri apa yang diberikan Allah, itulah membuat harta kita berkah. Itu membuat harta kita berkah. Karena kita mensyukuri apa yang diberikan Allah. Selanjutnya kata Allah, jika kamu bersyukur, aku tambahkan nikmat atas kamu. Akan tentram hatimu, akan tenang hatimu. Wala in kafartum inna azabi lasadid. Jika kamu kufur, ya. Jadi ini yang merusak. Jika kamu kufur, melupakan pemberian dari Allah, nikmat yang kita ingkari, bahwasanya nikmat itu datang dari kita sendiri. Dari kepandaian kita, dari kesombongan kita. Aku yang hebat. Tapi padahal dasarnya semua nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Datang dari Allah Subhanahu wa taala. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum. Jika kamu kufur, menolak bahwasannya nikmat itu datang bukan dari Allah, maka tunggu kata Allah, azabku sangat pedih. Jadi syukur ini membuat tentram hati kita. Ya. Makanya kata Allah, banyaklah bersyukur. Ya. Selanjutnya, bahwasanya rasa syukur di hati kita ini bukan datang begitu saja. Ya. Bahwasanya kalau kita merujuk kepada surat 46 Al-Ahqaf ayat ke-15, ya. Itu di situ. Kita memohon kepada Allah. Satu prioritas bahwasanya rasa syukur itu Allah ilhamkan kepada kita. Allah berikan bimbingan kepada manusia tadi. Bukan datang sendiri. Kita memohon kepada Allah. Rabbi
auzi'ni an ashkuro nikmatakal lati an'amta. Ya Allah, ilhamkan aku ya Allah. Berikan petunjuk padaku ya Allah. Bimbinglah kepadaku ya Allah. Agar aku mensyukuri atas nikmat yang kau berikan. Ya, agar aku mensyukuri atas nikmat yang kau berikan. Jadi syukur itu datang dari Allah. Kita memohon kepada Allah. Juga kebaikan itu pun datang dari Allah. Bukan kita sendiri. Ya, bukan bangga kita, bukan hebat diri kita, bukan. Semuanya datang dari Allah. Ya, rasa syukur itu Allah ilhamkan kepada diri kita. Kenapa? Karena kita memohon kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya. Ya Allah, ilhamkan, bimbinglah kami, tunjuki kami bagaimana mampu mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada kami. Ya. Jadi luar biasanya syukur ini. Ya. Jadi syukur itu ya membuka hati kita, menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mensyukurinya bahwasanya kita masih hidup hari ini. Kita wajib mensyukuri hidup itu. Kita menjalani sesuai dengan perintah Allah. Ya. Kita mengamalkan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syukur itu adalah bagaimana engkau menjadikan Allah itu sebagai pencipta, Allah itu sebagai pemelihara, Allah itu sebagai yang menjamin rezeki kamu. Semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat hatimu menjadi tenang dan tentram. Tidak akan terjadi satu apapun, baik musibah, mau bencana, mau mendapatkan yang nafkah kita yang besar maupun yang kecil, itu semua datang dari Allah. Tidak kebetulan. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya izin Allah. 50.000 tahun sebelum manusia diciptakan, sebelum bumi ini diciptakan, di hadis qudsi Allah telah menjelaskan, Allah telah menetapkan semuanya dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah diatur oleh Allah, kenapa kita susah-susah lagi untuk mengintervensi perbuatan Allah? Af'alnya Allah kita intervensi. Ya, kita berkeinginan, kemauan kita sendiri. Aku kalau nggak punya target sekian, aduh gimana ya? Aku nggak punya target sekian, gimana ya? Membuat kita pusing. Kita nggak menerima, kita nggak pasrah dengan apa yang ditetapkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat itu akan menjadikan hati kita tentram. Akan menumbuhkan keimanan kita. Disebabkan dengan rasa syukur tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mensyukuri yang sedikit, apalagi yang besar. Yang sedikit saja kita. Coba nikmati. Renungkan nikmatnya kita tidur di malam hari tanpa tersentak. Kemudian sebelum azan subuh kita udah bangun. Kita melaksanakan pendekatan kita kepada Allah dengan sholat tahajud. Nikmat luar biasa. Karena kita mengamalkan, karena kita melaksanakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita dengan sholat tahajud itu. Mensyukuri apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan hati untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rezeki yang diberikan Allah kita pakai untuk membantu, untuk bersodakoh, untuk membantu agama Allah. Itulah satu bukti mensyukuri apa rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati mensyukuri, kita meyakini semua nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lisan mengucapkan semua datang dari Allah, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita tidak mengeluh, ya, tidak mengkufuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ya, bayangkan oksigen yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita coba menghitung, sudah pasti kita tidak bisa menghitungnya. Oksigen saja. Coba kalau Allah buat nota
Berapa yang harus kita bayar dengan umur 54 tahun hari ini? Atau umurnya 70 tahun? Apa umur 60 tahun? Berapa oksigen yang kita pakai? Kalau kita compare dengan apa? Dengan rumah sakit yang ketika orang sesak napas membutuhkan oksigen yang begitu besar. Ya, satu tabung 1.600.000 untuk dibutuhkan untuk yang sesak napas. Coba berapa tabung dia gunakan? Ya, kemudian 3 hari sudah selesai, sudah habis itu dari penggunaan oksigen tadi. Dia mengeluarkan 1.800.000. Kalau dihitung itu bagaimana? Kalau Allah menghitung itu oksigen yang diberikannya kepada kita, coba. Sudah itu jantung kita berdetak dari dorongan oksigen, dari apa? Darah kita mengalir seluruh tubuh kita, sehingga mempengaruhi ya komponen-komponen tubuh kita, karena darah itu mengalir, memfungsikan mata-mata kita, memfungsikan telinga kita, memfungsikan semua saraf-saraf hidung kita. Ya, kalau kita sudah mati, itu fungsi tidak, komponen itu tidak berjalan lagi. Ruh udah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah terpisah antara jasad dan ruh, ya ruh itu urusan Allah. Ya, bagaimana salah satu sahabat menanyakan, wayas alunaka anir ruh. Ya, apabila hambaku bertanya tentang ruh, katakanlah ya Muhammad, ruh itu urusan aku. Tidak satu manusia pun tahu tentang ruh. Ya, itulah yang diajarkan oleh salafus soleh, orang-orang terdahulu sebelum kita. Ya, kita tidak boleh mengintervensikan ruh ini seperti ini, seperti ini. Tidak boleh. Jadi luar biasanya kita, selagi ruh dan jasad menyatu kepada kita, kita mensyukuri bahwasanya kita bisa bergerak hari ini. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Silakan ambil manfaatnya apa yang saya sampaikan. Ya, lebih kurangnya ya itulah yang bisa saya berikan. Ya, silakan subscribe dan berikan komentar. Ya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.